Teresa Avila TV, Sorowajan Baru, Breaking News, Renungan Katolik hari ini, Kamis, 26 Desember 2024, Kesetiaan dan Keberanian dalam Menghadapi Penganiayaan. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang di hadirat MU dengan hati yang terbuka untuk merenungkan sabda MU, bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami dan menghidupi ajaran Yesus yang kami renungkan hari ini, berikan kami kekuatan dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup ini sesuai dengan teladan-Mu. Amin. Inilah pembacaan dari Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 17-22, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Pesan utama dari bacaan ini yang bisa kita renungkan, Injil hari ini mengingatkan kita akan kenyataan yang mungkin dihadapi oleh setiap pengikut Kristus, penganiayaan dan penolakan. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa mengikutinya akan mudah. Sebaliknya, Dia dengan jelas mengingatkan kita bahwa ada tantangan yang akan datang. Namun, dalam menghadapi penganiayaan, kita juga diingatkan akan penyertaan Roh Kudus yang selalu bersama kita. Yesus mengajak kita untuk tidak khawatir tentang apa yang harus kita katakan saat kita dihadapkan pada situasi sulit. Roh Kudus akan memberikan hikmat dan kata-kata yang kita perlukan. Ini adalah jaminan yang menguatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi cobaan. Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui kita. Penganiayaan mungkin datang dari orang-orang terdekat kita, bahkan dari keluarga kita sendiri. Ini adalah bagian yang paling menyakitkan, namun, Yesus mengingatkan kita untuk tetap setia dan bertahan hingga akhir. Kesetiaan dan keberanian kita akan membawa kita kepada keselamatan. Poin-poin refleksi dalam hidup sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari, mungkin kita tidak menghadapi penganiayaan fisik seperti yang dialami oleh para rasul. Namun, kita mungkin menghadapi penolakan, ejekan, atau diskriminasi karena iman kita. Bagaimana kita menghadapi situasi tersebut? Apakah kita tetap setia dan berani dalam menyatakan iman kita? Kita diajak untuk merenungkan keberanian dan kesetiaan kita dalam menghadapi tantangan iman. Apakah kita mengandalkan kekuatan sendiri, ataukah kita berserah kepada Roh Kudus yang akan membimbing kita? Mari kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, dan membiarkan Roh Kudus bekerja melalui kita. Kesimpulan, Injil Matius bab 10 ayat 17-22 mengajarkan kita tentang kesetiaan dan keberanian dalam menghadapi penganiayaan. Yesus mengingatkan kita bahwa penganiayaan adalah bagian dari perjalanan iman, namun Dia juga memberikan jaminan bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Kita dipanggil untuk tetap setia hingga akhir. Dan melalui kesetiaan itulah kita akan memperoleh keselamatan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan iman yang kuat, keberanian, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, ya Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan MU dalam setiap tantangan hidup kami, berikan kami kekuatan dan keberanian untuk tetap setia kepadamu, meskipun harus menghadapi penganiayaan dan penolakan. Semoga Roh Kudus selalu membimbing dan memberikan hikmat kepada kami dalam setiap kata dan perbuatan kami. Amin. Semoga renungan ini membawa berkat dan kekuatan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga senantiasa Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you for watching. Join dan subscribe Instagram, Facebook dan YouTube Revival One.